Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja ini ketika matahari mulai masuk ke peraduan, siang berganti malam, saya berada di Pondok Bali, pantai yang diminati oleh paling tidak warga Subang dan sekitarnya. Pondok Bali ini berada di Desa Mayangan, kecamatannya Legon Kulon, dekat dengan Pamanukan, 11 kilo dari pusat kota Pamanukan atau 48 kilo dari ibu kota Kabupaten Subang, yaitu dari kota Subang. Nah, ikoniknya itu adalah joglo itu. Dan sekarang sudah juga punya musola namanya Nurul Huda. Dulu luas wilayahnya sekitar 2,6 hektar. Itu ketika saya masih studi lanjut di UI, dan saat itu ada perubahan manajemen. Makanya saya mengikuti jumlah luas wilayah. Tapi kemudian terus turun dan abrasi itu menghabiskan bibir pantai, hingga kemudian luas di Pondok Bali ini tidak seperti yang dulu lagi. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Subang, juga dari lembaga terkait, bisa misalnya melalui CSR yang peduli terhadap Pondok Bali. Sahabat, sekarang saya ingin mendiskusikan di tempat yang indah ini. Paling tidak bagi kami di Subang itu paling indah begitu Pondok Bali itu. Nah, kita akan mendiskusikan soal otonomi daerah sebagai teori dari hukum pemerintahan daerah. Apa sih yang dimaksud dengan otonomi? Di video pertama yang tadi di perahu itu, saya sudah menyampaikan bahwa konsep otonomi daerah itu berasal dari adanya desentralisasi dari bentuk negara kesatuan. Jadi konsepnya sebetulnya bentuk negara. Karena bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, maka kesatuan itu bisa sentralisasi, bisa desentralisasi. Dan kita memilih desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan, pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya, kepada bagian-bagian, kepada organ-organ di bawahnya, melalui konsep desentralisasi itu. Nah, ketika kemudian sampai ke daerah, lalu muncul konsep otonomi. Apa sih otonomi itu? Otonomi berasal dari istilah auto dan nomos. Auto itu artinya sendiri dan nomos artinya perundang-undangan. Jadi sebetulnya dari sisi istilah, autonomos itu atau otonomi itu sebetulnya dia mengatur dirinya sendiri. Tetapi kemudian berkembang dari istilah ini tidak hanya mengatur, tetapi tidak hanya regulende gitu, regulen, tetapi juga dia besturan, menjadi juga mengurus. Jadi mengatur dan mengurus sendiri urusannya. Itulah kemudian otonomi. Sahabat membelajar hukum tata negara, saya ingin melanjutkan bahwa konsep desentralisasi itu ada banyak pandangan para ahli. Jadi desentralisasi itu ada desentralisasi yang bersifat ketatanegaraan atau desentralisasi. Ada desentral, itu juga disebut juga desentralisasi politik. Dan ada yang kedua, desentralisasi administratif. Desentralisasi administrasi itu adalah penyerahan urusan-urusan, hanya fungsi-fungsinya saja yang diuruskan, yang diserahkan. Beda lagi Amrah Muslimin. Prof. Amrah itu tidak hanya menyebut dua itu saja, desentralisasi politik atau ketatanegaraan dan desentralisasi administratif. Beliau menyebut yang ketiga, yaitu ada desentralisasi kebudayaan. Urusan-urusan hal-hal yang mengenai kebudayaan, keyakinan masyarakat setempat itu diberikan keleluasaan kepada komunitas masyarakat itu untuk menjalankan tata cara peribadahannya. Ya contoh yang paling sederhana misalnya ketika suku Baduy di daerah Provinsi Banten itu diberikan keleluasaan. Kampung Naga juga begitu untuk mengatur, mengurus kebudayaannya sendiri. Itu kita akan diskusikan nanti, tapi kita akan diskusikan soal desentralisasi politik atau ketatanegaraan dan desentralisasi administrasi. Sahabat pembelajar,
Pada kesempatan video pembelajaran ini, saya ingin menjelaskan bahwa yang kita diskusikan adalah desentralisasi politik atau ketatanegaraan, termasuk desentralisasi administrasi nanti. Nah, dari sini muncul sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom, yaitu ada yang menggunakan asas desentralisasi, ada yang menggunakan asas dekonsentrasi, dan juga ada tugas pembantuan. Meskipun secara teori ini bisa diperdebatkan, tetapi paling tidak kita mencari model mudah pembelajaran dengan membagi tiga konsep itu. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan konteks keindonesiaan sekarang? Sebagaimana yang di video pembelajaran pertama sudah saya sampaikan, bahwa kita menganut negara kesatuan. Pemerintah pusat menurut Albert Van Dijk, ciri dari bentuk negara kesatuan itu dua saja penciri utamanya. Yang pertama, tidak ada kekuasaan atau badan yang mempunyai kewenangan kecuali kalau diberikan oleh pusat. Kemudian yang kedua, yang berkuasa itu adalah pemerintah pusat, yaitu parlemennya. Jadi presiden bersama-sama dengan DPR yang mempunyai kekuasaan. Nah, lalu negara kesatuan Indonesia ini didesentralisasi. Ya, pasal 1 ayat 1 itu didesentralisasi dengan pasal 18 yang tadi saya sudah jelaskan di video awal itu. Nah, ketika penyerahan ini, maka apa yang digunakan? Asas apa yang digunakan? Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa asas yang digunakan pertama asas otonomi. Jadi kepada daerah diberikan otonomi untuk mengatur, mengurus urusannya sendiri. Nah, jadi diserahkan kepada daerah. Nah, di samping itu kepada bagian-bagiannya juga diserahkan melalui model atau konsep dekonsentrasi. Jadi tidak melulu kepada daerah otonom diberikan melalui asas desentralisasi, tapi juga melalui asas dekonsentrasi juga diserahkan kepada organ-organ bawahan dari pemerintah pusat. Bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Yang pertama, asas desentralisasi itu pemerintah pusat melimpahkan urusan kepada daerah, tentu melalui undang-undang. Melalui undang-undang pembentukan daerah provinsi. Jadi ketika daerah provinsi Jawa Barat misalnya dibentuk, atau daerah Sumatera Barat bersama beberapa provinsi di Sumatera itu dibentuk untuk pertama kali, maka bersama dengan itu diserahkan urusan-urusan kepada daerah. Yang kedua, di samping melalui undang-undang pembentukannya, juga melalui undang-undang otonomi daerah yang sekarang misalnya berlaku Undang-Undang 23 nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu diserahkan urusan-urusan, dan di dalam pasal 6, pasal 7 dan banyak pasal lainnya di undang-undang itu jelaskan mana yang dimaksud dengan urusan-urusan itu. Nanti kita akan diskusikan pada video yang berikutnya. Tetapi poinnya sekarang adalah di Undang-Undang nomor 23 2014 itu diserahkan urusan-urusan beserta juga di lampirannya. Di lampiran ada mana urusan pusat, mana yang menjadi urusan kabupaten, dan mana tengah-tengah itu urusan provinsi. Sahabat belajar, ada juga kemudian model bagaimana mengisi urusan-urusan di daerah itu, rumah tangga di daerah itu. Nah, berbicara tentang rumah tangga daerah, ada ajaran rumah tangga. Ini bisa kita lihat pemandangan yang menarik. Dan mengenai soal rumah tangga, itu misalnya ada teori yang menyebutkan ajaran rumah tangga itu ada beberapa ajaran rumah tangga penting. Yang pertama, ajaran rumah tangga yang disampaikan misalnya oleh Van der Voort dan Telianggi. Dia menyebutkan ada ajaran rumah tangga material atau material holding begrips. Dalam ajaran ini, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat pembagian tugas yang diperinci dengan tegas dalam undang-undang pembentukannya. Ada semacam material vergeving. Artinya, rumah tangga itu hanya meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu demi satu secara normatif dalam undang-undang pembentukannya. Yang kedua, ajaran rumah tangga formal atau formal householding begrip. Dalam sistem ini, pembagian wewenang
tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur mengurus pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Sistem ini bertolak dari prinsip bahwa tidak ada pembedaan antara urusan yang diselenggarakan pusat dan daerah. Dan yang ketiga, ajaran rumah tangga real atau disebut dengan sistem otonomi real atau sistem nyata. Isinya adalah kepada daerah diberikan urusan sesuai dengan keadaan, tindakan, faktor, kebijaksanaan yang nyata-nyata saja. Apakah dia tercapai atau tidak. Banyak undang-undang kita yang saya sudah sebutkan di pertemuan pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57, Undang-Undang 18 Tahun 1965, Undang-Undang 5 Tahun 74, dan beberapa undang-undang kemudian yang lahir setelah reformasi itu menganut ajaran rumah tangga real. Jadi kepada daerah diberikan kewenangan, kalau mereka sanggup menjalankannya diserahkan, dijalankan. Tapi kalau tidak, ada kemungkinan kemudian pemerintah pusat menarik kembali. Sahabat Mubelajar, teori ini akan mengakhiri pertemuan kedua kita atau video kedua kita tentang hukum pemerintahan daerah. Selanjutnya di video yang ketiga kita akan uraikan sejarah perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.